Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para senior yang saya hormati, wabil khusus Capres Caimin yang berbahagia. 5 menit saya nggak masalah, mau panjang mau pendek tetap sama, saya harus nyumbang sama saja itu. Saya dulu LKD tahun 2000 berbarengan pertama kali saya masuk ke lokalisasi Sarkem. Jadi ya supaya imbang, saya pengajian di lokalisasi saya imbangi dengan masuk PMI, kira-kira begitulah. Nah, alasan saya kenapa saya dulu bergabung dengan PMII, Ibnu Athaillah As-Sakandari itu di dalam kitab Hikam pernah menyatakan la tashab man la yunhiduka haluhu walayadulluka 'alallahi maqaluhu. Oh, ada Pak Kiai Azhari Apta di sini. Kalau ini senior ini. Satu-satunya yang hadir yang sudah meninggalkan dunia hitam karena rambutnya putih semua gitu ya. Janganlah bersahabat dengan orang yang tindakan-tindakannya tidak membuat kamu terginas dan perkataannya tidak membuat kamu mengingat Allah. Maka salah satu diksi yang paling saya sukai dari PMI adalah penyebutan nama saudara dengan sebutan sahabat. Karena khairul ashabi mayadulluka alal khairi. Sebaik-baik sahabat adalah yang menunjukkan kamu kepada kebaikan. Saya ada satu quote yang sangat viral di TikTok. Kebetulan kalau Caimin buka TikTok, kalau Anda buka tagar Gus Miftah, itu paling tinggi terdapat tagar 415 juta. Itu tertinggi di antara ulama yang cinta dengan NKRI di TikTok. Karena kebetulan saya artis TikTok Caimin. Jadi kalau Caimin mau endorse saya TikTok itu harganya agak mahal. Di situ saya mengatakan, kenapa saya dulu tertarik ikut PMII? Ada bahasa teman, pacar, dan sahabat. Siapa itu teman? Teman adalah 1000 orang yang datang di saat kamu senang, teman. Siapa pacar? Pacar adalah seorang yang membuat kamu melupakan 1000 orang. Tetapi yang kita cari bukan sahabat, bukan teman, bukan pacar, tetapi sahabat. Siapa sahabat? Satu orang yang tetap bertahan di saat 1001 orang meninggalkan Anda. Maka saya tertarik. Nah, kemudian saya masuk PMI. Itu pas momentumnya bareng dengan saya masuk di lokalisasi. Nah, maka kalau saya ngomong soal lokalisasi, saya mesti ingat PMII, gitu, kira-kira begitu. Atau kalau saya ngomong PMI, pasti ingat lokalisasi. Nah, kenapa saya lakukan itu? Ada peribahasa begini. Kulla syai'in idza kasura rahusa illal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya itu banyak, pasti murah kecuali adab. Nah, ini bagi sahabat-sahabat PMI yang junior itu, kalau kamu pengen mahal, jadilah yang sedikit. Saya yakin kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lokalisasi itu nggak banyak. Paling cuma Miftah. Karena Miftah ngurusi lokalisasi, maka dianggap barang langka. Karena langka, antik. Karena antik, mahal. Mahal. Maka kenapa kemudian kemarin ketika muktamar kita konser di Balai Sarbini, saya lelang belangkon. Belangkon saya dibeli oleh pengusaha dari Malang seharga 900 juta. Ini belangkon ini hari terakhir saya pakai karena besok mau saya kasih orangnya. Ini 900 juta. Saya sumbangkan untuk Muktamar Nahdlatul Ulama. Maka kemarin saya ingin malam minggu para senior, saya mendapatkan penghargaan dari Leprit, Lembaga Prestasi Indonesia dan Dunia, dalam 3 kategori. Yang pertama, belangkon termahal di dunia, 900 juta. Yang kedua, Ustadz yang secara kontinu dan istiqomah pengajian di lokalisasi sejak tahun 2000. Berarti sudah 22 tahun saya nemeni lonte. 22 tahun. Kemudian yang ketiga, saya mendapatkan penghargaan Ustadz atau selebritis yang gambarnya paling banyak terpapar di bokong truk. Sudah 150 truk yang gambarnya saya aja. Yang paling mengenaskan adalah mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah, di situ ada captionnya, quote saya, silitmu adalah rezekiku. Gitu. Ternyata ini menarik gitu loh, menarik. Nah,
anyar Cak gitu. Maka nanti saya juga punya satu bahasa dari Al-Barudi yang ini memang saya dikatakan sama teman-teman ada Cak Imin Gus. Ini akan saya sampaikan, karena saya jarang ketemu Cak Imin. Saya sampaikan Cak Imin. Ini karena saya bangga Anda menjadi kader PMI itu. Fangzur ila akril fata la jismihi. Jadi lihatlah akal seseorang bukan pada badan atau tubuhnya. Cak Imin ini saya pikir makannya banyak tapi tetap kurus, tetap kecil. Orang yang makannya banyak tetap kecil itu dua kemungkinan, anugerah atau azab. Kayaknya anugerah ini. Lihatlah akal seseorang bukan pada badan atau tubuhnya. Kemudian fal mar'u yakburu bil fi'ali wa yashuru. Karena seseorang itu menjadi besar atau kecil disebabkan karena perilaku dan perbuatannya. Orangnya kecil tapi perbuatannya besar, maka dia bisa menjadi orang besar. Kemudian diteruskan lagi. Fala rubbama hazamal katibata wahidun. Terkadang satu orang bisa mengalahkan sekelompok pasukan besar. Wala rubbama jalabat dan ayata ma'saru. Dan terkadang banyaknya pasukan hanya membuat malu saja. Maka saya pikir Cak Imin walaupun badannya kecil, kemarin saya baca artikel di banyak medsos. Gus-gus Jawa Timur menilai Cak Imin masih layak untuk menjadi calon presiden. Lah kira-kira begitu. Jadi walaupun orangnya kecil, tapi karena prestasinya besar, maka insya Allah akan menjadi besar. Terakhir barangkali semuanya berangkat dari mimpi. Teman-teman adik-adik saya, sahabat-sahabat saya yang junior. Bermimpilah dalam hidup, jangan hidup dalam mimpi. Di dalam kitab Hikam kembali disebutkan, ar-raja'u ma qoronahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Mal farku bainar roja wal umniyah. Yang namanya roja itu adalah satu keinginan yang disertai dengan amal dan perbuatan. Kalau Anda punya keinginan tidak disertai dengan amal perbuatan, itu namanya angan-angan. Kalau ada ikhtiar, itu namanya roja. Gak ada ikhtiar, namanya tamanni atau angan-angan. Lah, sahabat-sahabat PMI sekarang saya lihat begitu. Maunya kaya, tapi kerja nggak mau, bisnis nggak mau, jualan nggak mau, tiap hari tidur. Tapi begitu bangun, bikin status WA, akan indah pada waktunya. Ini namanya tamanni. Maka mungkin barangkali singkat saja, hidup di dunia tidak semudah membalikkan tangan. Tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Seorang sahabat yang mengerti tangisanmu itu lebih baik daripada 1000 orang yang hanya bisa melihat senyumanmu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.